Puji Tuhan, selamat malam semua saudara-saudara yang dicintai Tuhan, shalom. Puji Tuhan, sukacita ya kalau kita punya waktu seperti ini, kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kita boleh memuji, kita boleh menyembah. Saya percaya, siapa juga percaya bahwa Tuhan yang kita sembah hadir. Lambaikan tanganmu yang percaya. Ayo bangkit berdiri dulu saudara-saudaraku. Bangkit berdiri, bagi senyum kiri kanan. Kasih salam, katakan Tuhan Yesus cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita bersukacita bersama-sama malam hari ini. Katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam tengok kiri kanan, katakan, oh saudaraku, saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam, tengok lagi kiri kanan belakangnya, katakan, saudaraku, saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah. Lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul. Kita mau bersukacita, amin. Oh, di dalam rumah Tuhan. Lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam, bagi senyum semua bilang, saudaraku, saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita, amin. Lagi, panggil, katakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita. Satu kali lagi katakan, saudaraku, saudaraku, saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah. Satu kali lagi katakan, saudaraku, Tuhan Yesus cinta padamu. Amin. Hey, di dalam rumah Tuhan, katakan, ku kasih kau dengan, kasih tahu dong kiri kanannya, kasih senyum, bilang, ku kasih kau. Pandang wajahnya, bilang, ku lihat di wajahmu, oh kemuliaan, ku kasih kau. Bilang lagi sama sebelahnya kiri kanan, ku kasih kau. Oh, ku kasih kau. Bilang, ku lihat ada apa? Kemuliaan Raja, ku kasih kau. Satu kali lagi bilang, ku kasih
terjalin mesra sekali. Kita semua saling mengasihi, amin. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ini yang saya rindu kita miliki, kasih kepada satu sama lain. Gak saling benci, gak saling gosipin satu sama lain, tapi apa? Saling menerima, saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang sepakat bilang amin. Tengok kiri kanan, katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. Amin. Sebab kita semua keluarga, waktu kita bersatu, waktu kita ada kesatuan, di situ urapan Allah mengalir untuk kita. Amin. Semua lambaikan tangan, katakan, ku cinta terjalin mesra, terjalin mesra, semua saling mengasihi. Amin. Oh, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling. Betapa senang kami ini satu dalam Engkau, keluarganya Tuhan. Lagi sekali katakan, semua, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Kita satu dalam Tuhan, ayo kita saling mengasihi selalu. Sama berapa banyak engkau percaya kalau dalam hidup kita ini Tuhan selalu ada menyertai. Lambai-lambai tanganmu, tepuk tangan satu kali lagi bagi Tuhan. Amin. Katakan, ada satu yang setia, dan diriku, oh waktuku. Siapa? Lagi-lagi dari awal katakan, ada satu sobatku, oh yang setia, tak pernah tinggalkanku di waktu, oh waktuku. Siapa yang setia kepadamu, saudaraku? Cuma satu nama. Ayo lambai tanganmu, sebut namanya. Namanya, oh ya Yesus, oh ya Yesus. Menghibur tiada nama yang lain. Oh ya Yesus, cuma Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Lagi katakan, oh namanya Yesus, namanya Yesus, oh nama Yesus yang menghibur, tiada yang lain. Oh ya Yesus, cuma namamu Yesus, nama Yesus yang menghibur. Semua nyanyi, katakan namanya, namanya. Namanya siapa, saudaraku? Cuma nama itu, cuma pribadi itu yang setia kepada engkau dan saya. Oh namanya, oh ya Yesus, hanya engkau, nama Yesus yang menghibur. Lagi, oh, namanya, oh ya Yesus, hanya engkau,
hanya nama-Mu yang kami pegang kuat-kuat dalam hidup kami. Hanya nama-Mu yang menghibur, yang menyertai, yang menolong kami. Kami rindu menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Malam hari ini sebelum kita lanjut memuji menyembah, kita akan memberikan korban persembahan kita terlebih dahulu. Biar apa yang kita persembahkan bagi Tuhan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bila karena
Katakan kau lebih sanggup. Mari angkat tanganmu bersama saudaraku. Katakan, Tuhan, aku berserah. Sebab Engkau Allah yang dapat kami percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya sembah. Ayo kita sembah Tuhan Allah. Yesus namanya, satu-satunya pribadi yang sanggup dan selalu memberi yang terbaik untuk engkau dan saya. Apakah ada keraguan di hatimu Bapak Ibu Saudaraku? Tanggalkan semua itu, berserah, sebab Dia dapat dipercaya, sebab Dia dapat diandalkan, sebab Dia dapat kita sandari. Dia Allah yang perkataannya bukan manusia, tetapi Tuhan yang selalu memegang semua ucapannya untuk kita. Oh, aku percaya, hatiku tertuju padamu. Oh ya aku, shigara parana marala masikini namaya rala sangkara lama ya rala. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Hati kami tertuju padamu Tuhan. Oh, kami berserah, sebab Engkau tahu, sebab Engkau merancangkan segala yang terbaik. Oh, kami percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan, seringkali dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup kami sering pakai kekuatan dan kepintaran kami, pakai akal pikiran kami sendiri. Kami kadang tidak sadar bahwa kami ini terbatas. Malam hari ini kami hanya mau menanggalkan semua itu, meletakkan semuanya itu, dan kami mau hanya berserah kepada Tuhan. Sebab kami tahu kami mengikuti, melayani, menyembah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, yang perkataannya bukan seperti manusia yang sering mengingkari janji, tetapi Tuhan yang kalau mengucapkan sesuatu selalu menggenapinya bagi kami. Karena itu malam hari ini kami hanya mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Hidup kami ini di dalam tangan-Mu, masa depan kami ini Engkau jamin. Kami mau percaya kepadamu. Ada berapa banyak saudara malam hari ini mau berserah kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa kita mengikuti Tuhan yang dapat kita percaya. Mari letakkan tangan kita di dada kita. Syakara pakara mata sangkara bara 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 labara. Engkau bekerja bagi setiap umat-Mu malam hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau menguatkan setiap hati. Allah Roh Kudus, Engkau menghiburkan yang susah. Allah Roh Kudus, Engkau menjamah hati kami. Allah Roh Kudus, Engkau berkarya bagi kami. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja. Roh-Mu menguatkan,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menjamin masa depan kami. Kau memegang hari esok kami. Tiada kami gentar, tiada kami takut. Kau serta kami selalu. Oh, terima kasih. Karena itu hidup kami ini tidak dipenuhi dengan ketakutan, atau kami tidak lagi hidup dalam kekhawatiran kami. Sebab hati kami ini percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan akan atur segala sesuatunya dalam hidup kami, dan kami yakin kami semua di tempat ini menerima yang namanya kebaikan Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari angkat tangan kanan kita tinggi, letakkan tangan kiri di dada. Yesus memegangku dengan. Bapak Ibu, engkau tidak pernah sendiri. Tuhan bersamamu, Tuhan besertamu, Tuhan di dalammu. Ucapkan kalimat ini apa? Yesus memegangku dengan. Ucapkan dari mulut kita, letakkan iman dalam kalimat ini. Yesus memberikan kami kemenangan. Oh, kemenangan. Ku tidak takut. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab aku tidak bimbang. Sebab apa? Kita punya Allah yang menjamin hidup kita. Oh, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguh. Terimalah malam hari ini, bahkan menolongku. Kau bantukan. Sebut namanya Yesus Tuhan, Yesus. Ayo kita bangkit berdiri semua, katakan Yesus, Yesus. Dengan tangan kananmu, oh kami percaya Yesus memberiku. Oh, kemenangan. Oh, Yesus memegangku.
memberiku. Yesus memberi. Engkau yang menerima, genggam kedua tanganmu, katakan Yesus memberiku kemenangan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Itulah bagian kami, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang dipegang kuat oleh Tuhan. Kemenangan adalah bagian kami, orang-orang yang percaya. Malam hari ini sungguh kami mengharapkan, merindukan dan haus akan kebenaran firman-Mu, yang kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu ini akan menuntun kami untuk kami menjalani hidup kami selama kami masih ada di muka bumi ini, supaya hidup kami ini bukan semau kami sendiri, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Berbicaralah untuk kami, pakai hamba-Mu, diurapi, dipakai, supaya perkataan Tuhan boleh disampaikan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, hati kami terbuka, telinga kami terbuka, mendengar hati Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap mendengar firman, kita semua katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diberkati pujian penyembahan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tadi kita menyanyikan pujian, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Siapa yang percaya Yesus memegang tangan kita, yang membawa kita menuju pada kemenangan. Amin. Nah Bapak Ibu, orang Kristen seringkali pengen menuju kepada sebuah kemenangan, tapi kenyataannya dalam kehidupan ini banyak orang Kristen, banyak orang percaya itu kalah dalam kehidupannya, ya, atau tidak mencapai tujuan dalam kehidupannya, atau bahkan mengalami kegagalan demi kegagalan dalam kehidupannya, Bapak Ibu, ya. Nah, memang dalam membangun kehidupan selama di dunia itu memang tidak mudah, betul Bapak Ibu. Membangun keluarga mudah atau tidak Bapak Ibu? Membangun sebuah keluarga mudah atau tidak? Tidak. Membangun hubungan di dalam gereja mudah atau tidak Bapak Ibu? Membangun hubungan dengan pemimpin mudah atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Bahkan ketika kita di luar sana bekerja, pekerjaan yang kita lakukan mudah atau tidak Bapak Ibu? Hari-hari ini, ya. Hari-hari ini tidak mudah. Ya, mau cari kerja aja gampang apa sulit Bapak Ibu? Sulit. Ya. Mau bersaing, mau jualan sesuatu juga tidak mudah Bapak Ibu, saingan sudah banyak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di akhir zaman ini, di hari-hari ini, itu pekerjaan apapun yang kita lakukan semuanya tidak mudah, ya. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab, ya, yang mengalami situasi yang tidak mudah juga Bapak Ibu, ya. Nah Bapak Ibu, kita buka bersama-sama dalam Nehemia. Nah ini seringkali peristiwa ini dikutip oleh Pak Edi Bapak Ibu, ya, Bapak Gembala, menjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Nah hari ini saya akan coba mengangkat peristiwa ini. Nah Bapak Ibu, kita baca dalam Nehemia pasal 2. Nah ayatnya yang pertama. Nah ini kita lihat latar belakangnya dulu Bapak Ibu. Siapakah Nehemia ini, ya? Nehemia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa Bapak Ibu, ya. Ayat yang pertama dikatakan, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja. Nah Bapak Ibu, Nehemia ini hidup di zaman setelah pembuangan dari Israel, pembuangan bangsa Israel dari Babel, ya. Setelah bangsa Israel dikeluarkan oleh seorang raja Persia yang namanya Kores, ya Bapak Ibu. Nah Nehemia hidup di zaman pemerintahan Raja Artasasta, seorang raja Persia Bapak Ibu, ya. Dikatakan
Nehemia ini apa? Tugasku adalah menyediakan anggur. Jadi juru minuman atau juru anggur. Nehemia ini adalah seorang juru minuman dari Raja Artasasta. Nah, makanya Bapak Ibu, dari peristiwa ini kita juga belajar bahwa siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, ini seorang juru minuman yang seolah-olah kayaknya tidak punya sebuah kemampuan atau sebuah prestasi, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi percaya Bapak Ibu, siapapun bisa dipakai Tuhan. Amin. Katakan sama kanan kiri, kamu bisa dipakai Tuhan. Ya, walaupun mungkin kita cuman ibu rumah tangga, ya, walaupun kita mungkin cuman jualan minuman, jualan makanan, tapi Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Kita lanjut sedikit Bapak Ibu. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia raja kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Nah, Nehemia dilihat raja sangat sedih, padahal tidak sakit. Ya, lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah, Bapak Ibu, bangsa Israel pada waktu pulang dari pembuangan di Babel itu mendapati tanah kelahirannya ini sudah hancur, lebur. Semua kota-kota, terus makam-makam nenek moyang mereka telah menjadi sebuah reruntuhan, ya. Jadi hatinya sedih. Kenapa? Mereka memang merdeka dari penjajahan dari bangsa Babel, tapi mereka tidak punya tanah air. Ya, mereka tidak punya tempat tinggal. Ya, syarat jadi sebuah bangsa atau sebuah negara itu apa Bapak Ibu? Punya bangsa. Ya, punya bangsa. Yang kedua punya pemerintahan. Yang ketiga harus punya apa? Wilayah. Harus punya teritorial. Nah, mereka tidak punya. Tanah kelahiran mereka sudah hancur, lebur. Ya, itu yang menyebabkan Nehemia sedih. Dan dia berkata sama raja, aku sedih kenapa? Karena aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya tanah kelahiran lagi. Sudah jadi reruntuhan. Nah, apa kata raja? Ayat yang keempat. Lalu raja bilang begini, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ayat kelima, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ya, jadi Nehemia minta sama raja supaya dia bisa membangun kembali tanah kelahirannya. Ya, pulang ke Yehuda dan membangun lagi tanah kelahirannya. Ayat yang ke-6, lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat yang ke-7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Raja Artasasta memperbolehkan Nehemia untuk membangun lagi wilayahnya, ya, negaranya, membangun lagi teritorialnya, ya. Nah, akhirnya Nehemia berangkat ke Yehuda dan Nehemia memulai sebuah misi, yaitu apa? Membangun lagi kotanya. Nah, untuk sebuah kota pada zaman itu yang paling penting dibangun itu apa dulu Bapak Ibu? Temboknya dulu. Kenapa? Karena tembok ini yang menutupi seluruh isi kota dan membuat seluruh isi kota itu aman. Ya, jadi mereka harus bangun apa dulu? Temboknya dulu. Nah, mulailah Nehemia beserta segenap umat Israel memulai sebuah proyek yang namanya membangun tembok Yerusalem. Ya. Nah, tapi ketika bangsa Israel ini mau jadi sebuah negara lagi, mau jadi sebuah bangsa lagi, banyak pihak yang tidak suka. Nah, kenapa banyak pihak yang tidak suka? Nah, bangsa Israel ini memang dari dulu terkenal sangat eksklusif. Mereka punya pemikiran bahwa mereka ini dikhususkan oleh Allah pada waktu itu menjadi sebuah bangsa kepunyaan milik Allah. Sehingga mereka menjadi bangsa yang eksklusif, ya. Merasa diri paling hebat dari bangsa-bangsa yang lain, ya. Akhirnya apa? Banyak yang tidak suka, ya.
Banyak yang tidak suka Israel menjadi sebuah negara yang utuh, kembali utuh. Ya, kenapa? Karena bangsa Israel dikenal eksklusif. Suka memamerkan dirinya, suka menyombongkan dirinya dan menganggap dirinya lebih dari yang lain. Ya. Nah, ini juga sebuah pelajaran buat kita. Jangan menganggap diri kita lebih dari yang lain. Ya. Jangan kita sombong, jangan kita merasa kita lebih baik dari orang yang lain. Karena kalau kita nanti demikian, yang ada apa? Banyak orang yang tidak suka. Ya Bapak Ibu, jadi belajar untuk tidak menyombongkan diri. Bangsa Israel merasa dirinya umat pilihan Allah. Walaupun memang benar umat pilihan Allah, tapi mereka merasa dirinya eksklusif. Padahal mereka dipanggil Allah memang untuk dikhususkan supaya mereka jadi proyek percontohan untuk bangsa-bangsa lain. Ya, tapi mereka malah merasa eksklusif dan tidak mau bergaul dengan bangsa-bangsa lain dan menolak bangsa lain dan merasa dirinya paling eksklusif, paling baik. Ya, jadinya tidak disukai. Banyak bangsa yang tidak menginginkan kembali bangsa Israel jadi sebuah negara dan bisa membangun temboknya. Kita lihat Nehemia pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan di sana, Nehemia pasal 4 ayat ke-7, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangatlah marahlah mereka. Bayangkan Bapak Ibu, ini banyak orang ya Bapak Ibu ya, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod, itu banyak Bapak Ibu ya. Banyak bangsa-bangsa yang tidak suka bahwa Israel akan jadi sebuah negara yang utuh lagi, bangsa yang utuh lagi, ya. Mereka tidak suka, ya. Kenapa? Karena Israel tadi kita sama-sama belajar bahwa Israel ini orang yang eksklusif. Nah, apa yang mereka rencanakan ayat 8? Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan ya karena nggak suka, akhirnya mereka bersepakat satu dengan yang lain, punya misi yang sama. Apa misinya? Menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Karena nggak mau Israel jadi sebuah negara, akhirnya mereka bersepakat untuk apa? Untuk memerangi Israel, dan dikatakan tadi apa? Untuk mengadakan kekacauan. Supaya apa? Mengadakan kekacauan supaya Israel gagal bangun tembok. Karena kalau mereka bangun tembok, nanti mereka bisa jadi sebuah negara yang utuh, punya teritorial sendiri. Mereka tidak suka bangsa Israel jadi sebuah negara lagi. Ya, akhirnya mereka mengadakan permufakatan untuk menggagalkan. Nah, tapi kita lihat bersama-sama respon dari Nehemia beserta orang Israel. Ayatnya yang ke-9 dikatakan apa? Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam, karena sikap Nehemia beserta seluruh umat Israel memutuskan untuk apa? Berdoa kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, mungkin Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga, ya, sebagai kepala rumah tangga, Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu usaha, Bapak Ibu membangun sesuatu, Bapak Ibu jadi ibu dari anak-anak, ya, Bapak Ibu jadi suami dari istri dan kepala keluarga. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, ya. Tapi hari ini kita belajar dari teladan dari Nehemia dan segenap umat Israel. Ketika mereka mengalami sesuatu yang sulit, gimana nggak sulit Bapak Ibu? Mau bangun tembok, mereka harus menghadapi gempuran dari beberapa bangsa, ya. Nggak gampang, sangat sulit. Bagaimana mungkin mereka bangun tembok, mereka harus berperang juga, ya. Tapi mereka memutuskan untuk apa? Berdoa kepada. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu, ketuk hati Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau ada kesulitan yang kau alami sementara engkau jadi ibu rumah tangga, jadi rumah tangga yang sedang mengalami kesulitan, engkau kepala keluarga mengalami kesulitan, ya. Hari ini saya cuma mau bilang, berdoa kepada. Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Nanti kita akan baca lebih lanjut. Kita lihat dulu peristiwa ini Bapak Ibu, ya. Ayat ke-16 Bapak Ibu, ya. Nehemia pasal 4 ayat ke-16. Nah Bapak Ibu, kira-kira berhasil nggak bangun tembok bangsa Israel? Kira-kira berhasil nggak bangun tembok Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah tahu ceritanya, soalnya Pak Edi sering cerita.
Ya, kalau secara manusia bisa berhasil nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Ya, bangun tembok sambil berperang bisa Bapak Ibu. Saya punya tetangga itu bangun rumah 2 tahun nggak jadi, betul. Cuman karena apa? Karena tukangnya nggak diawasi. Ya, 2 tahun nggak jadi. Itu tukangnya nggak diawasi. Ya, jadi setiap lewat rumah itu heran, kok nggak ada perkembangan ya, kok nggak ada progres ya. Ya, progresnya cuman kayu-kayu. Hari ini kayunya berapa, nanti minggu depan kayunya malah lebih banyak. Loh, ini bangun kok kayunya lebih banyak, tapi nggak jadi-jadi Bapak Ibu. 2 tahun itu nggak jadi-jadi. Baru kayaknya setelah ganti kontraktor, ada yang ngawasi, baru rumah itu mulai jadi Bapak Ibu. Dan sekarang sudah jadi. Tapi 2 tahun nggak jadi-jadi cuman karena nggak diawasi. Itu di Indonesia Bapak Ibu. Ya, orang di Indonesia kalau tukangnya nggak diawasi nggak jadi-jadi. Ya, nah ini harus bangun tembok sambil perang. Kalau secara manusia bagaimana Bapak Ibu? Nggak masuk akal. Kita lihat ayat Nehemia 4 ayat 16. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda 17 yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ya, kalau Pak Edi bilangnya satu pegang alat bangunan, satu pegang pedang. Ya, ini kan hal yang tidak mungkin Bapak Ibu ya. Ya, satu nyemen, satu, ya, maksudnya mungkin nggak gitu juga gitu loh. Bukan lagi nyemen terus sampai perang, enggak. Cuman mereka tetap harus bangun tembok, tapi tetap harus berperang. Gitu loh Bapak Ibu. Nah ini menurut manusia nggak bisa Bapak Ibu. Nah tembok, Bapak Ibu jangan pikir bangun tembok sebuah kota itu kayak bangun tembok perumahan gini ya Bapak Ibu. Nggak kayak gitu. Batunya besar-besar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau pernah ke Israel lihat batu ini besar-besar Bapak Ibu. Ya, dan itu benar-benar harus kokoh, harus kuat. Fondasinya juga harus kuat karena nahan batu yang sebesar itu loh Bapak Ibu. Jadi itu bukan peristiwa yang main-main. Ya. Mereka harus bangun tembok yang begitu besar, yang begitu kokoh, yang nggak gampang diserang dan nggak gampang roboh. Ya, sementara mereka harus berperang. Secara manusia, tidak mungkin. Nah, sama malam hari ini mungkin Bapak Ibu juga mengalami sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin Bapak Ibu berkata dalam dirinya, aku tidak bisa. Aku sudah tidak bisa. Aku sudah tidak sanggup. Ya, aku sudah tidak sanggup melakukan pelayanan ini. Aku sudah tidak sanggup jadi kepala rumah tangga. Terlalu berat bebanku. Aku sudah tidak sanggup jadi ibu rumah tangga. Bebanku terlalu berat. Ya. Hari ini kita belajar, Bapak. Gimana orang yang menyerahkan sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Bagaimana endingnya kalau dia serahkan sama Tuhan. Ya. Kita lihat sama-sama. Tanpa berlama-lama. Nehemia 6 ayat 15. Nehemia 6 ayat 15 dikatakan apa? Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu berapa Bapak Ibu? 52 hari, tidak sampai 2 bulan. Ya. Tadi aja rumah Bapak Ibu, rumah cuman berapa kali berapa Bapak Ibu, 2 tahun gak mari-mari itu karena tukangnya gak diawasi Bapak Ibu. Ini perang sambil bangun tembok. Berhasil dibangun dalam berapa? 52 hari, nggak sampai 2 bulan. Masuk akal Bapak Ibu? Ini sangat tidak masuk akal. Ya, sesuatu yang sulit untuk dilakukan, yang tidak mungkin untuk dilakukan. Tapi Nehemia dan segenap orang Israel pada waktu mereka menyerahkan sama Tuhan, mereka sanggup menyelesaikannya. Amin Bapak Ibu. Dan lihat reaksi musuh-musuhnya. Ayat 16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu apa? Takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah. Pada waktu mereka dengar bangsa Israel yang berperang dan bangun tembok itu berhasil dibangun dalam 52 hari. Mereka itu sampai takut Bapak Ibu. Ya. Ini kalau orang Surabaya, gendeng wong itu, wong Israel.
Selesai dalam waktu 52 hari. Padahal perang sambil bangun tembok. Mungkin menurut saya pada waktu itu orang yang gak perang pun bangun tembok sebegitu besarnya, yang dengan kota segitu luasnya, itu 52 hari juga gak akan cukup Bapak Ibu. Tapi ini bangun tembok sambil perang 52 hari, gak sampai 2 bulan selesai Bapak Ibu. Musuh-musuhnya sangat ketakutan. Dikatakan apa? Mereka sangat kehilangan muka Bapak Ibu. Ya, isin karepe dhewe. Ya. Kenapa? Karena menantang orang Israel dan percaya bahwa orang Israel tidak mungkin berhasil bangun tembok. Tapi ternyata berhasil dalam waktu cuma 52 hari. Mereka kehilangan muka Bapak Ibu. Nah, hari ini mungkin engkau dijatuhkan, mungkin engkau direndahkan dan engkau berkata bahwa saya tidak bisa balas orang yang menyakiti hati saya. Saya tidak bisa balas orang yang memfitnah saya atau yang mungkin mencemarkan nama baik saya atau mungkin yang jelek-jelekin saya di belakang. Tapi percaya Bapak Ibu, walaupun engkau tidak bisa balas, ya, tapi ketika engkau menyerahkan sama Tuhan, Tuhan bisa membela engkau. Dan mungkin nanti musuh-musuh Bapak Ibu semua akan kehilangan muka. Kenapa? Karena pembelaan dari Allah. Sesuatu yang sulit dilakukan bisa dilakukan karena penyertaan Tuhan. Nah, orang Kristen itu seringkali gagal melakukan bahkan hal yang sepele, yang gampang. Kenapa? Karena mereka tidak pernah libatkan Tuhan. Mereka tidak pernah libatkan Tuhan. Kapan libatkan Tuhan? Kalau semuanya sudah kacau. Ya, kalau semuanya sudah berantakan, itu baru mulai libatkan Tuhan. Ya. Biasanya orang Kristen begitu Bapak Ibu. Nanti pada waktu kehidupannya masih baik-baik saja, tidak pernah muncul di gereja, tidak pernah muncul di persekutuan. Tapi kalau sudah nanti mulai semuanya hilang, kesehatannya turun, ya, akhirnya apa? Datang sama Tuhan. Ya. Akhirnya dalam kehidupannya semuanya nggak bisa dilakukan. Gagal jadi kepala rumah tangga, gagal jadi ibu rumah tangga, ya, gagal jadi pengusaha, gagal berbisnis. Kenapa? Nggak pernah libatkan Tuhan. Ya, melakukan semuanya dengan caranya sendiri, dengan upayanya sendiri. Kesulitan dipikirin sendiri, cari jalan keluarnya sendiri. Nggak pernah ngandalin Tuhan dulu. Belajar dari Nehemia Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun yang kita bangun, Tuhan akan buat kita berhasil Bapak Ibu. Buka bersama dengan saya Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat ke-13 nanti sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu, ayat ini di bawah sebuah perikop. Perikopnya judulnya apa Bapak Ibu? Jangan melupakan Tuhan dalam ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu. Nah, ayat ini sedang ngomong bahwa Anda dan saya, ya kita Bapak Ibu, tidak pegang hari esok. Anda, saya bahkan tidak pegang apa yang terjadi 2-3 detik lagi. Betul Bapak Ibu? Apa yang terjadi 1 jam lagi, apa yang terjadi nanti malam, saya dan Bapak Ibu juga tidak tahu. Tapi siapa yang pegang hari besok? Tuhan. Nah, karena itu jangan andalkan kekuatan sendiri. Oh, saya mau berbuat ini, mau berbuat itu tanpa melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Ya, ayat 15 sedikit lagi Bapak Ibu ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan ingat Bapak Ibu, semua yang terjadi itu atas seizin dan kehendak Tuhan. Makanya libatkan Tuhan dalam perencanaan. Nah, orang Kristen itu seringkali merasa lebih hebat dari Tuhan. Akhirnya tidak libatkan Tuhan dalam perencanaan. Ya. Itu kelihatan dari mana Bapak Ibu? Kelihatan dari kehidupannya, kehidupan doanya. Apakah dia dalam melakukan segala sesuatu sering dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau berbuat A, berbuat B. Pagi hari sebelum melakukan segala aktivitas Tuhan, aku menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan.
Ya, melakukan apapun selalu ingat Tuhan. Itu Bapak Ibu artinya melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Hari ini kita orang-orang Kristen seringkali berbuat dengan kemampuan kita sendiri. Akhirnya apa Bapak Ibu? Capek, lelah. Ya, kok enggak bisa ya saya melakukan? Kok sulit ya? Kok angel ya? Sudah semuanya tak lakukan tapi enggak bisa. Akhirnya mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan si A, si B, menyalahkan suaminya, menyalahkan anaknya, menyalahkan istrinya, menyalahkan pemimpin rohaninya, menyalahkan teman sepelayanannya. Karena apa? Karena kesusahan menghadapi kehidupannya, karena kesusahan membangun sesuatu dalam kehidupannya, karena kesusahan menyelesaikan setiap masalahnya. Padahal persoalannya apa? Tidak melibatkan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Hari ini kita diingatkan sama-sama. Belajar dari Nehemia. Sedari awal dia ketika menghadapi persoalan, dia dikatakan apa? Menyerahkan sama. Dia nggak buru-buru atur strategi dulu, ya. Dia nggak buru-buru atur gimana dulu, enggak. Apa yang dia lakukan? Berdoa kepada Allah. Hari ini kalau engkau mau berhasil di dalam rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, kalau engkau mau berhasil dalam usahamu, pekerjaanmu, belajar mulai libatkan Tuhan. Ya, kalau engkau mulai libatkan Tuhan, enggak gampang kecewa Bapak Ibu. Bukan kesusahannya hilang. Bukan Nehemia itu tiba-tiba tidak menghadapi kesulitan, tetap menghadapi kesulitan. Ya, dikatakan tadi apa? Bangun tembok sambil perang, tetap bangun tembok, tetap perang Bapak Ibu. Tapi akhirnya Tuhan buat berhasil. Susah enggak? Tetap susah. Tetap ngejalannya susah. Bangun tembok sambil perang enggak susah gimana? Susah pasti. Tapi berhasil. Hari ini kau mengalami kesulitan, kau sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengusaha mengalami kesulitan, ya. Mari Bapak Ibu, mungkin hubunganmu dengan suami tidak baik, hubunganmu dengan anak tidak baik, engkau sudah berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik tapi tidak bisa jadi baik. Mulai belajar andalkan Tuhan. Hari ini berkata dalam diri, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong bantu saya. Tuhan bantu saya menjalani hari ini, bantu saya jadi ibu rumah tangga yang baik, bantu saya jadi kepala rumah tangga yang baik, bantu saya jadi pelayan Tuhan yang baik, bantu saya jadi karyawan yang baik, bantu saya jadi pengusaha yang baik. Libatkan Tuhan Bapak. Kalau nggak mau libatkan Tuhan, mau libatkan siapa Bapak Ibu? Bukan kita yang pegang hari esok, tapi Tuhan. Semestinya kalau kita tahu Tuhan yang pegang hari esok, kita harusnya libatkan Tuhan, karena Tuhan yang pegang hari esok. Dia yang mengatur hari esok. Dia yang bisa membuat perjalanan kita berhasil, bukan kita. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik. Kita sama-sama sudah belajar firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Firman Tuhan yang sederhana, tapi semoga firman Tuhan ini mengetuk hati Bapak Ibu untuk kita boleh terus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu ya, libatkan Tuhan Bapak Ibu. Kehidupan di luar sana tidak tambah gampang tapi tambah sulit. Bangun keluarga tidak gampang Bapak Ibu. Membangun hubungan dengan suami tidak gampang. Membangun hubungan dengan istri tidak gampang. Membangun hubungan dengan anak tidak gampang. Membangun hubungan dengan sesama tidak gampang. Membangun hubungan dengan tetangga tidak gampang Bapak Ibu. Ya, membangun hubungan dengan pemimpinmu tidak gampang. Dengan bawahanmu tidak gampang. Ya, bangun hubungan dengan saudara nggak gampang Bapak Ibu. Usaha bekerja banyak saingan tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kalau engkau menghadapi kesulitan hari ini detik ini putuskan untuk engkau melibatkan Tuhan. Terus libatkan Tuhan Bapak Ibu. Terus minta Tuhan menyertai, terus minta Tuhan buat engkau berhasil. Karena memang hanya Tuhan yang mampu tolong kita Bapak. Gak ada yang lain. Ya, hanya Tuhan yang kata pujian tadi berkata, hanya Tuhan yang memegang tangan kita untuk kita boleh meraih kemenangan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum nanti akan dinaikkan sebuah pujian. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Menuntun kami, menegur kami Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami ini perlu Tuhan dalam kehidupan ini. Karena apapun yang kami bangun di dalam kehidupan ini memang tidak mudah. Kami percaya membangun hubungan dalam keluarga pun tidak mudah.
Membangun hubungan sesama nggak mudah. Kami sebagai seorang pengusaha karyawan, itu pun pekerjaan yang tidak mudah. Karena itu kami minta pertolongan daripada Tuhan. Terlibatlah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, supaya kami ini mampu Tuhan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan kami dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang umat Tuhan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Oh, Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Biar firman ini boleh mengubah kami dan firman ini boleh berbicara kepada kami. Terima kasih untuk hamba-Mu. Kami semua ditegur, kami semua diingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sebab kami tahu firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berpegang terus hanya kepadamu. Dan kami rindu itu setiap kami Tuhan, mengandalkan Engkau. Terima kasih untuk malam hari ini kami dikuatkan, kami dibangkitkan, firman-Mu mengubahkan kami dan menuntun kami. Pujian hanya bagi-Mu, kemenangan Kau sediakan bagi kami dan kami menerimanya. Dalam nama Yesus semua kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Saat ini kita dapat kesempatan untuk kembali mempersembahkan korban persembahan kita yang kedua. Kami persilahkan. Firman Tuhannya luar biasa ya malam hari ini, dimana ini terkenal ya, doa Nehemia itu terkenal ya. Kok bisa kalau seperti itu doa ya? Bayangkan ya, berperang membangun sambil berperang. Ini kok bisa ya? Ya. Kita lihat Bapak Ibu ya, doa Nehemia. Kenapa? Kok doanya Nehemia ini sungguh-sungguh terkenal? Karena Nehemia ini dia menaikkan doa itu dengan terbeban, dia dengan beban. Kita bayangkan ya, Nehemia ini bukan panglima perang, bukan insinyur pembangunan, bukan. Dia hanya seorang juru minum saja dia. Tapi dia punya beban untuk membangun bangsanya. Karena apa? Karena tembok itu Yerusalem itu sudah dirobohkan. Ya, jadi musuh, pembunuh sama juga perampok itu mau datang kapan saja bisa, mau tengah malam, mau siang, mau pagi, itu terserah. Makanya dia terbeban. Kalau Bapak Ibu lihat dia pasal 1, dia itu berdoa sambil menangis. Dia puasa dan dia menangis. Makanya Bapak Ibu kalau mau berdoa, ya, kalau Bapak Ibu mau doanya sungguh-sungguh seperti Nehemia, berdoa dengan beban.
mau doakan orang sakit. Bapak itu seperti Bapak itu sungguh merasakan orang itu sakitnya seperti itu. Mendoakan orang sakit dengan beban orang seperti orang yang sakit itu. Maka lihat doamu itu besar kuasanya. Kalau cuma doa cuma sambil lalu begitu aja, tidak ada beban, tidak mungkin lah. Karena saya pernah alami Bapak Ibu. Waktu itu saya ya, di pelayanan di satu kota ya, itu lima kali ya di Manado sana ya, 5 kali 5 season. Waktu itu saya ngantuknya luar biasa karena waktu itu sampai di sana tengah malam ya. Lalu saya malam itu kalau sudah lebih dari jam 1 saya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya jam 2 tidak mau tidur loh Pak. Saya bilang, Tuhan saya ini mau pelayanan 5 kali ini. Nanti mulai jam 6 sudah mulai. Tolong Tuhan biar cuma sudah jam 4 tidak bisa tidur. Tuh jam 5 tidak bisa tidur. Setengah jam aja Tuhan bisa aku tidur. Tidak bisa. Ternyata Tuhan punya rencana. Rencananya apa? Saya mendoakan orang yang tidak bisa tidur. Ya, waktu saya tidak mendoakan orang yang tidak bisa tidur. Nah, kamu akan mendoakan orang yang tidak bisa tidur. Wah sudah, oke Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Saya bilang waktu yang ibadah pertama, sekarang Tuhan belum. Yang kedua belum. Yang ketiga, ini ketiga. Lalu saya undang siapa yang mau didoakan yang tidak bisa tidur. Oh 3 orang datang maju. Wah ini gara-gara kamu 3 nih saya tidak bisa tidur. Ya. Karena Tuhan izinkan saya merasakan gitu loh. Saya bisa merasakan bagaimana. Saya bilang kenapa berapa lama Bu? Saya sudah 6 bulan tidak bisa tidur. Ada yang sudah 4 bulan tidak bisa tidur. Yang ada sudah 2 tahun tidak bisa tidur. Jadi saya merasakan saya aja tidak bisa tidur hanya semalam aja. Waduh rasanya tidak enak loh. Apalagi 4 bulan. Apalagi 6 bulan. Apalagi yang hampir 2 tahun. Jadi saya itu berdoa sambil punya dengan beban. Saya semalam aja tidak bisa tidur. Tersiksanya luar biasa, apalagi yang 4 bulan, yang 6 bulan, apalagi yang 2 tahun. Saya berdoa dengan menangis, tumpang tangan, doakan. Luar biasa. 2 bulan kemudian saya di WA dari Manado, 3-3-nya bisa tidur. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Makanya kalau kita mau berdoa, apalagi dengan orang yang punya masalah, berdoa dengan beban seperti orang itu. Amin. Dan saya beritahu, Bapak Ibu dengar baik. Dia seorang juru minum, tapi dia punya beban. Ya, dia punya beban untuk menolong, mendoakan. Ya, Tuhan tidak pernah lihat apa yang kamu bisa, atau kepintaranmu, tidak. Yang Tuhan lihat kamu tuh punya hati enggak? Amin. Dia punya hati, dia hanya seorang juru minum, tidak bisa perang, tidak bisa membangun, tidak tahu apa. Tapi dia punya beban dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Amin. Dan saya beritahu, si Nehemia ini bukan hanya dia berhasil dia membangun, tapi dia yang pasti juga dia menang perang. Coba kalau kalah, bisa bangun enggak? Enggak bisa. Pasti dia juga menang perang. Sudah bisa berhasil bangun, pasti menang perang. Menang perang dulu pasti baru berhasil. Kalau kalah enggak mungkin dia bisa berhasil bangun. Amin. Apapun pergumulanmu, apapun mari berdoa sama Tuhan dengan mempunyai beban berdoa dengan sungguh-sungguh segenap hati dengan beban yang Tuhan taruh padamu. Kau melihat mujizat Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, untuk pengumuman kita ya puji Tuhan ya, setiap tahun ada satu pengusaha yang memberikan kita sponsor ya untuk tiap tahun untuk kita bisa retreat ya. Jadi Elroy, Tuhan tuh cinta sama Elroy ya. Dari Elroy pusat sampai cabang-cabangnya, kita bahkan tahun-tahun lalu sampai Manado ya ikut juga lah. Tahun ini Manado enggak ikut ya, dari Jember, Perak semua ikut, dan semua pengusaha ini yang biayai. Itu semua berkat Tuhan, anugerah Tuhan ya. Kita akan retreat tahun ini, kita akan di Trawas ya, di Blessing Hill ya, tempatnya bagus ya. Jadi nanti kita hari Sabtu jam 9 sudah ada di sini ya. Jam 9 kita siap sudah di sini karena dari Perak berangkat jam 10 ya. Dari Jember berangkatnya pagi. Mereka berangkat pagi jam 7 mungkin ya. Mereka sudah berangkat jam 8 ya. Jadi kita berangkat dari siap di sini jam 9, semuanya sudah diatur. Kendaraan Bapak Ibu nanti semua itu kamar-kamarnya ada nama-namanya nanti ya, betul ya, ada namanya, tinggal nanti lihat aja namanya ada di mana gitu ya. Kalau enggak ada namanya nanti tanya cari si Melani itu, Bu Melani ya.
Itu dan jadi semua sudah diatur. Bahkan nanti malamnya dari panitia ada yang memberikan bonus ya, makan sate sama makan bakso tengah nanti malamnya itu ya. Itu nanti panitia yang atur itu dari berkat dari panitia ya. Oke, mari kita respon ini sama-sama dengan baik-baik ya. Dan tidak seperti tahun lalu ya. Kemarin tahun lalu kita tuh di Bukit Immanuel. Waduh, makan harus turun, naik lagi, ibadah naik lagi. Ini enggak. Ini di Blessing Hill rata semua. Kolam renangnya ada 2 ya. Siapa yang mau bawa mau renang ya silakan. Nah, dan Bapak Ibu yang jangan lupa nanti dibawa yang sudah punya kaos Elroy dibawa ya. Dibawa. Kalau yang belum punya ya pakai kaos hitam aja biar sama ya. Baju hitammu. Oke. Untuk itu terima kasih untuk yang sudah menopang untuk semua untuk panitia ini yang sudah menopang acara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang aku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkatiku, memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga firman-Mu Tuhan membangkitkan iman kami. Betapa kami pentingnya berdoa Tuhan. Berdoa dengan beban Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa Tuhan, tapi berdoa dengan segenap hati. Dan ketika kami berdoa, maka Tuhan bekerja. Teman-teman, itu sebabnya kami bersyukur. Berdoa membuat Allah itu bekerja. Doa itu membuat Allah bertindak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang malam hari ini jemaat yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan Tuhan mereka, Tuhan yang sudah jawab, sudah berikan jalan keluar. Yang imannya lemah sudah dibangkitkan imannya, semangatnya padam dibangunkan kembali. Kebutuhan jemaat Tuhan sudah cukupkan, berkat dari utara selatan di barat Tuhan curahkan di setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga semua program-program PDL Rohi Tuhan dari pusat sampai cabang-cabangnya. Tuhan memberkati khususnya juga ibadah pagi, doa pagi dari Senin sampai Sabtu dari Instagram, juga ibadah pemahaman Alkitab di hari Rabu malam, juga ibadah raya dari setiap cabang-cabang maupun di pusat. Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Rohi Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Kami juga menyerahkan ibadah pelayanan kami juga di penjara. Tuhan pakai kami boleh jadi berkat. Nama Yesus dan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan ibadah retreat pada hari Sabtu dan Minggu ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat itu tetap kuat, sehat, dan juga perjalanan pergi dan pulang Tuhan serta lindungi. Tuhan kirimkan malaikat menjaga kami, lindungi Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan terima kasih acara demi acara Tuhan urapi dengan kuasa urapan Kudus Tuhan, sehingga melalui fellowship retreat ini Tuhan kami sungguh-sungguh iman kami ditambah-tambahkan, wawasan rohani kami ditambah-tambahkan, pengenalan akan Tuhan ditambah-tambahkan, dan juga kami boleh satu dengan lain, boleh saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan, bergandengan tangan, kemudian sama-sama melayani Tuhan melalui PDL Rohi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua yang menopang, Pak Budi yang sudah menopang untuk
acara retreat ini sama keluarga kembalikan lipat-lipat ganda. Berkati usaha bisnis mereka, kesehatan Pak Budi diberkati, semua keluarga semuanya diberkati. Tuhan, apa yang mereka rindukan sudah sediakan yang terbaik bagi mereka. Berkat dari utara selatan timur Tuhan curahkan bagi keluarga ini. Terima kasih juga tim yang sudah membantu kami untuk melayani bersama Ibu Mira juga Tuhan sudah membantu kami. Kembalikan lipat-lipat ganda kuasa urapan menyertai setiap pelayanan mereka. Apa yang mereka cita-citakan Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing Tuhan, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Urapi dengan kuasa urapan Yesus, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru, tambah-tambah bagi kami untuk memberi kami melayani Tuhan. Mereka yang sudah membawa berkat ini kembali ke lipat-lipat ganda. Dan seluruh jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing serta lindungi, pimpin, tibakan di rumah selamat dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita uang bersama kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, dan juga sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan kuasa urapan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang sudah kembali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Ku kasihi kau dengan kasih